Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kita masih meneruskan kajian kita tentang buku 4, yaitu buku Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Angka Kreditnya, khusus untuk teman-teman pendidik atau guru yang ingin naik pangkat. Jadi kita masih membahas ini, jadi kita masih pada pertemuan yang kelima. Yang kita bahas ini adalah sesuatu yang masih baru, walaupun sudah banyak teman-teman guru atau teman-teman pendidik yang sudah melakukan ini, yang biasanya dalam bentuk antologi. Tentu teman-teman sudah banyak yang mempunyai buku-buku antologi dengan tema yang bermacam-macam, teman-teman. Nah, ini menjadi hal yang sudah terbiasa, tetapi para pendidik belum mengenal atau belum familiar dengan istilah kolaborasi. Banyak teman-teman pendidik yang masih membuat karya ilmiah tidak dalam bentuk tim atau masih sendiri, jadi masih single fighter, atau membuat buku masih sendiri, belum berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, hal ini yang memang belum familiar dan belum banyak difahami. Apa sih karya kolaborasi itu, atau di dalam angka kredit disebut dengan karya bersama. Nah, kalau saya mengistilahkan, beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat buku tentang collaboration writing series. Jadi seri menulis kolaborasi, sekitar ada 7-8 buku yang berhasil ditulis oleh maksimal 4 orang. Inspirasi buku itu adalah dari buku 4 ini, yaitu pada bagian karya bersama. Nah, nanti akan kita coba konsep, dari P3G akan mencoba mengkonsep bagaimana mengajak teman-teman guru untuk membuat buku kolaborasi. Karena kolaborasi ya minimal 2 orang, sampai maksimal yang ditentukan oleh buku 4 adalah 4 orang. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana trik atau tips agar karya bersama ini membudaya di antara para pendidik atau para guru. Kenapa? Karena kita akan sangat mudah mempublikasikan karya bersama ini. Mudahnya begini. Kalau misalnya buku itu 100 halaman, kita bagi menjadi 4 penulis, maka masing-masing penulis hanya menulis 25 halaman. Kalau misalnya ukuran kertasnya kita buat A5, berarti tidak berat sebenarnya menulis 25 halaman ukuran A5. Nah, temanya nanti kita tentukan, temanya apa. Nah, nanti kita akan coba konsep lebih bagus lagi daripada yang kemarin. Kalau kemarin saya hanya mengatakan itu pelengkap kegiatan pada saat PTK jadi buku, turunannya adalah itu, jadi kolaborasi, menulis kolaborasi. Nah, nanti kita akan buat konsep yang bagus, bagaimana membuat karya bersama, agar masing-masing penulis mendapatkan nilai sebagai penulis utama. Baik, kita akan kaji dulu jumlah angka kredit karya bersama. Perlu teman-teman pahami. Kalau teman-teman suka membuat antologi, di manakah posisinya antologi itu? Nah, karya bersama yang dihasilkan secara bersama dilaksanakan di sini, teman-teman, kata kuncinya maksimal 4 orang guru. Sekali lagi, maksimal 4 orang guru. Di sini disebutkan yang pertama disebut dengan penulis utama. Sedangkan penulis kedua, ketiga, dan keempat disebut dengan penulis pembantu. Jadi istilah ini mungkin bagi teman-teman kok yang digunakan bukan penulis 1, penulis 2, penulis 3, penulis 4, tetapi kenapa kok ditulis penulis pembantu? Saya selalu mengatakan bahwa ini hanyalah istilah yang dipakai untuk memudahkan bahwa penulis utama itu memiliki peran yang sangat besar, sehingga prosentasenya dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya istilah ini yang dimaksud dengan sebagai penulis utama. Nah, jumlah penulis pembantu, nah catatannya di sini penulis pembantu itu paling banyak adalah 3 orang. Paling banyak 3 orang. Nah, selanjutnya ketentuannya, apabila jumlah
penulisnya lebih dari 4 orang, maka urutan kelima dan seterusnya tidak mendapatkan angka kredit. Logikanya begini. Kalau misalnya saya buat mudahnya saja, ada 10 orang menulis buku, maka yang diakui adalah penulis pertama sampai penulis yang ke-4 saja. Penulis 5 sampai 10 tidak diakui. Itu kalau misalnya menulis antologi. Nah, bagaimana cara menilainya? Misalnya penilaian angka kreditnya bagaimana? Maka ada beberapa kemungkinan kalau saya bilang. Bisa dilihat dari urutan penulisan buku, misalnya naskah yang pertama penulisnya A, naskah yang kedua penulisnya B. Bisa berdasarkan urutan seperti itu. Bisa juga tafsiran saya bisa juga berdasarkan abjadnya. Jadi misalnya di buku itu ditulis urutan penulisnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa jadi penilai angka kredit akan melihat urutan nama yang ada di sampul misalnya. Itu bisa jadi seperti itu. Ini tafsiran saya saja. Makanya saya selalu mengatakan apakah antologi bisa dijadikan atau diajukan sebagai kenaikan pangkat atau pengajuan angka kredit. Bagi saya pribadi, saya tidak menyarankan antologi digunakan untuk penilaian angka kredit. Teman-teman bisa berkomentar di bawah kalau punya pengalaman menilaikan antologi di dalam PAK. Jadi nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar teman-teman. Bisa biar pengalaman teman-teman itu bisa diambil oleh teman-teman pendidik yang lain yang melihat video ini. Nah, seperti itu. Makanya saya selalu mengkonsep bahwa antologi itu tidak direkomendasikan untuk penilaian angka kredit. Tetapi digunakan untuk yang lain, misalnya untuk melatih kita menulis, menambah portofolio kita. Artinya portofolio itu bahwa kita pernah menulis antologi A, B, C dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi latihan sebenarnya antologi itu. Jadi dia punya fungsi yang lain. Tetapi saya menyarankan antologi tidak digunakan atau tidak dijadikan berkas utama dalam penilaian angka kredit, karena kemungkinan besarnya ditolak, apalagi nama kita ada di urutan misalnya 5 sampai yang terakhir misalnya. Nah, ini akan menjadi sia-sia dalam tanda kutip kalau ingin menilaikan antologi dalam berkas angka kredit. Nah, makanya di konsep CWS Collaboration Writing Series waktu itu saya batasi bahwa maksimal yaitu penulisnya adalah 4 orang sesuai dengan ketentuan yang ada di buku 4. Nanti kita konsep lagi. Apakah 2 boleh? Boleh. Apakah 3 boleh? Boleh. Maksimal 4 orang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nilai angka kreditnya. Besaran angka kredit untuk kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang dilakukan secara bersama-sama seperti pada tabel ini. Kita coba lihat teman-teman. Kalau jumlah penulisnya 2 orang teman-teman, maka penulis utama akan mendapatkan nilai 60% dan penulis pembantu akan mendapatkan nilai 40%. Jadi kalau misalnya nilainya 3, buku teks misalnya saya nilai 3, maka untuk penulis pertama untuk yang 2 orang yaitu 60% kali 3. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri. 60% itu kan sama dengan 0,6 kali 3. Berarti dapat nilai 1,8. Sedangkan penulis pembantunya sisanya yaitu sekitar 1,2. Jadi begitu teman-teman. Kalau penulisnya 2 orang, pembagiannya adalah 60% dan 40%. Bagaimana dengan 3 orang? 3 orang dibagi menjadi 50% penulis utama, 20% penulis pembantu pertama, dan 25% penulis pembantu yang kedua. Yang terakhir 4 orang, teman-teman. 40% untuk penulis utama, sedangkan penulis pembantu yang pertama dapat 20, pembantu kedua dapat 20 juga, dan yang terakhir juga dapat 20. Nanti teman-teman bisa menghitung berapa kisaran angka maksimalnya. Misalnya nilainya 2, nanti
bisa teman-teman bagi menjadi, misalnya penulisnya ada 3, berarti 50, terus 25, yang terakhir 25. Ini bisa menjadi, sebenarnya bisa menjadi kemudahan kita dalam membuat publikasi ilmiah dalam bentuk karya bersama. Nah, ini bisa menjadi sebuah alternatif yang bisa dipertimbangkan teman-teman. Sebenarnya belum membudaya saja. Kalau di dosen itu teman-teman, kolaborasi itu adalah hal yang wajib dilakukan. Sekali lagi, hal yang wajib dilakukan. Kenapa? Karena ketika ada tim, maka hasil penelitiannya akan, kalau dinilai, jauh lebih valid daripada yang sendirian. Karena banyak kepala yang memikirkan tentang penelitian itu. Jadi ada partnernya. Misalnya kalau kita sebagai mahasiswa S2 misalnya, tesis kita dijadikan artikel, maka penulisnya nanti akan ada kita sendiri, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Bagi dosen itu sudah sangat berharga. Kenapa? Karena di sana dia tercantum sebagai penulis yang kedua dan penulis yang ketiga. Kalau di dalam dosen saya kurang tahu dan saya belum pernah membaca bagaimana pembagian, apakah seperti ketentuan guru seperti ini atau punya ketentuan yang lain. Nah, inilah sebenarnya, apakah teman-teman berminat melakukan kolaborasi, buku apapun, silahkan bergabung dengan kami di P3G. Nanti akan saya konsep bagaimana menulis dalam bentuk karya bersama, bukan antologi teman-teman. Sekali lagi, bukan antologi. Kalau antologi itu saya nilai sebagai hiburan kita dalam menulis, ya, sebagai hiburan dalam menulis. Tapi sekarang kita akan fokus kepada karya bersama. Nanti kita akan coba konsep. Teman-teman yang berminat silahkan isi kolom komentar. Kita akan bersama-sama berkolaborasi membuat buku dan kita akan terbitkan ber-ISBN. Nah, bagaimana triknya teman-teman? Ini apakah saya nanti akan jadi penulis pembantu 1, pembantu 2, atau bahkan sebagai pembantu 3. Makanya biasanya saya cetak buku itu dengan menempatkan masing-masing penulis itu ada di urutan yang pertama. Jadi sekali lagi saya tempatkan di urutan yang pertama. Misalnya saya penulisnya ada 3. Misalnya di sini ada Tony, ada Tono, dan ada Lukman misalnya. Nah, ketiga-tiganya ini tentu harus ada penulis utama. Misalnya di buku cetak saya sebagai penulis yang pertama. Di bukunya Tono sebagai penulis yang pertama. Di bukunya Tony sebagai penulis yang pertama. Jadi kita cetak sendiri-sendiri teman-teman, dengan menempatkan nama-nama itu di paling atas atau sebagai penulis yang pertama. Nah, ini sebenarnya triknya, sehingga kita mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja pada kajian ini, semoga membuka wacana teman-teman tentang karya bersama. Jadi karya bersama, salah satu bentuk karya bersama yang sebenarnya bisa kita gunakan akredit, walaupun tidak saya rekomendasikan. Teman-teman silakan mencoba menilaikan antologi. Nanti teman-teman bisa cerita di kolom komentar dinilai berapa atau bahkan tidak dinilai karena nama teman-teman ada di urutan yang keberapa. Nah, kita bisa berbagi. Terima kasih. Like jika suka video ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi, karena kajian tafsir kita akan terus berlangsung. Kita ini masih di tahap-tahap awal teman-teman. Nanti akan ada kajian-kajian yang sangat menarik lagi yang bisa kita jadikan rujukan untuk pengajuan angka kredit. Jangan lupa share ke teman-temannya dan like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.